Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya masalah suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkumpul di dunia dan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman kemudian keturunan mereka ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita bagaimana dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita pada sebelumnya berbicara tentang talak, sekarang kita berbicara tentang khulu. Apa itu khulu? Jadi kalau talak adalah ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya. Apa arti khulu? Khulu secara bahasa artinya melepas. Seperti ketika kita mengatakan melepas baju atau melepas sandal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa sampai ke sebuah lembah. Apa kata Allah? Fakhla'na 'alaik. Wahai Musa, lepas sandal. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau sekarang sedang berada di sebuah lembah yang suci. Sedangkan pengertian khulu secara terminologi atau secara istilah, khulu berarti perpisahan suami istri dengan keridhaan keduanya, dengan adanya timbal balik atau dengan adanya kompensasi yang diserahkan oleh istri kepada suami. Nah, karena khulu ini yang minta istri minta diceraikan, maka istri membayar sesuatu kepada suami. Makna khulu adalah gugatan cerai dari istri pada suami dengan kompensasi. Ikhwatan iman rahimahullah, kalau nggak salah pas Covid kemarin tuh banyak istri yang minta cerai sama suaminya. Nah, karena kesulitan ekonomi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu daerah di Indonesia itu yang sangat tinggi tingkat perceraiannya. Seperti mohon maaf mungkin kayak daerah-daerah Kuningan, Indramayu, kayaknya kalau apa-apa. Itu memang tinggi tingkat perceraiannya. Di samping mungkin karena pernikahannya sangat muda, terjadi sangat muda, atau juga banyak yang jadi istrinya jadi TKW ke Taiwan atau ke mana, ke Hong Kong gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian si istri karena kerja lama di Hong Kong Taiwan ketemu laki-laki lain dan
macam-macam lah ya, permasalahannya itu macam-macam. Atau misalnya karena istrinya yang kerja di luar negeri, suami sendirian, akhirnya suami cari yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimakumullah, khulu disyariatkan, artinya dibolehkan. Apa dalilnya? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha." Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Biasanya ketika seseorang itu baru menikah, ada yang namanya si suami itu disuruh baca sighat ta'liq. Dalam sighat ta'liq itu biasanya ada kalau masalah membayar iwan. Masalah berapa? Masih apa nggak? Nah, kecil banget itu. Pokoknya di bawah 10.000. Bayaran ini adalah tadi ya, kompensasi yang diberikan agar terjadinya perpisahan. Inilah dalil yang menunjukkan dibolehkannya khulu. Jika hikmah yang dimaksud dalam ayat tidak mampu dijalankan, artinya apa? Pernikahan ini, ya, dalam pernikahan ini syariat-syariat Allah tidak bisa berjalan, ya. Sehingga tidak terjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, rahmah. Karena kita nikah itu kan buatan apa? Kalau orang nikah ribut terus ya buat apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagi pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah ciptakan untukmu mawaddah, kasih sayang. Kasih sayang itu biasanya lagi muda, lagi pada masih seger-segernya, ya. Tapi kalau udah tua kan tinggal rahmahnya, tinggal kasihannya, ya. Iya nggak Pak? Kalau sudah tua tinggal kasihannya. Makanya kenapa nenek-nenek sama kakek-kakek masih bisa bilang I love you? Kenapa? Ada rahmah di sini. Padahal udah nggak cakep kayak dulu Pak ya. Padahal udah gak cakep ya, kayak dulu tapi Pak, tinggal rahmatnya, tinggal kasihan saya sama istri saya, kasihan saya sama suami saya. Kalau saya tinggal apa yang mau? Gak ada yang mau lagi. Maka Pak, kasihan. Ya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa istri Thabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata pada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah menjelekkan agama dan akhlak kalian. Namun aku cuma khawatir jadi kufur." Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya. Ya, kamu udah dikasih kebun sama si Sabit, kata Nabi, balikin. Ya. Jadi secara agama si Sabit ini bagus, akhlaknya bagus, cuman ibarat orang mungkin ada kurang serak aja gitu.
ya, nggak serap. Ya mungkin ada sifat-sifat yang mungkin nggak cocok sama dia. Nah, karena memang kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu, jiwa itu dikumpulkan dengan orang yang setipu. Makanya kenapa? Ada orang agamanya dua-duanya baik, tapi kenapa berpisah? Kita mungkin ada sifat, ada karakter yang nggak bisa menyatu. Kalau keduanya sama-sama baik, akhirnya mereka ya berpisah dari jalan yang baik. Makanya Allah itu kan memberikan kepada kita pasangan yang tepat, bukan pasangan yang kita inginkan. Kira-kira nih bapak-bapak istri bapak yang sekarang ini pasangan yang tepat atau yang pasangan yang diinginkan? Mungkin bapak atau ibu dulu pengennya sama si A gitu kan, tapi Allah kasihnya si B kan. Nah setelah berjalannya pernikahan bertahun-tahun baru kita pikirkan, oh benar ternyata Allah kasih saya dia. Mungkin kalau Allah kasih saya si A nggak cocok, padahal kita pengennya sama si A kan? Tapi Allah kasih si B. Maka Allah memberikan kepada kita pasangan yang tepat, bukan pasangan yang kita inginkan, pasangan yang kita butuhkan, bukan kita yang ingin, bukan yang kita inginkan. Belum tentu yang kita inginkan itu tepat dengan kepribadian kita, tepat dengan keluarga kita. Karena menikah kan bukan hanya menyatukan dua pribadi, tapi juga menyatukan dua keluarga. Ya, kata Nabi, kalau begitu kembalikan kemudian. Istri yang menjawab ya kalau begitu. Istrinya pun mengembalikan kebun tersebut pada tadi. Kata Nabi, kebun ini cuma berapa? Di bawah 10.000. Ya. Entah patokannya apa, ya, saya juga nggak ngerti. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pada Sabit, akhirnya mereka pun keduanya berpisah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi zaman dulu tuh pisah baik-baik. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, andai suami istri pisah pun, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan jasa-jasa di antara kamu. Suami istri itu walaupun berpisah bukan berarti saling menjelekkan. Kalaupun memang harus berpisah, tetap jangan lupakan kebaikan yang pernah ada di antara suami dan istri. Kenapa? Karena kalau sudah bertengkar, pertama bertengkar saja itu akan menyebabkan, mempengaruhi kejiwaan. Apalagi sampai sudah bercerai, bertengkar juga, akhirnya mempengaruhi psikologis anak. Ya, cerai bagaimana baik. Makanya pesan para ulama, nikahkan anak perempuanmu dengan laki yang baik-baik. Kalau dia masih cinta, dia masih suka, dia pergauli dengan baik. Wa ashirhunna bil ma'ruf. Tapi kalau dia udah gak cocok, dia pisah dengan jalan yang baik-baik. Dia gak pukul, dia gak siksa istrinya, dia tidak menganiaya istrinya, tidak. Tapi dia pisah dengan cara yang baik-baik. Kenapa? Karena ma'akraman nisa illa karim. Dia paham itu. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali dia orang yang mulia. Ciri laki-laki mulia itu dia menghormati wanita. Wa ma'ahanahum illa lakin. Dan tidak ada yang menghinakan wanita kecuali orang yang hina. Lelaki yang hina, lelaki yang berani kepada istri, berani memukul istri, berani menyiksa istri. Ikhwan iman rahimakumullah. Apa syarat khulu? Ya, syarat khulu itu apa? Yang pertama, ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jadi yang gak suka istri, yang gak sabar ini istri, ntar ceraikan oleh kuasa jemaah.
pulangkan aku saja ke rumah orang tuaku, ya kan? Nggak sabar. Tapi jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya. Kalau istri ngasih rumah, suami misalnya ngasih rumah, istri minta cerai, rumahnya balikin sini. Suami boleh meminta, ya. Tapi kalau yang nyerahin suami nggak boleh minta. Hati-hati para wanita kalau minta cerai. Maka suami tidak berhak mengambil keputusan dan dari istrinya, dan ia harus sabar atasnya. Pilihan cuma dua, sabar atau dia menolak. Ya Allah, mas kawin dia rumah. Kalau saya tahu rumahnya buat dia, saya tinggal di mana? Ya. Mau beli rumah lagi nggak ada uangnya. Ya udah kalau gitu saya sabar. Ya, karena memang nikah itu syukur dan kita tuh syukur masalah ada kelebihan pasangan kita syukuri, kekurangannya kita sabar, itu aja. Kalau mau sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat, bahkan sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, ya udah syukur sama sabar. Karena pernikahan itu kan disebut dengan mitsaqan ghalidh, satu ikatan yang sangat kokoh. Dia bukan hanya berkumpul di dunia, tapi bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi status pernikahan itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Kemudian istri tidak boleh menuntut khulu. Istri nggak boleh minta cerai kecuali setelah mendapatkan mudarat. Ada mudaratnya. Ya. Ada mudaratnya. Atau merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya. Ya, tadi kan kayak si perempuan tadi, saya khawatir kalau saya bersama Faiz, ya, saya bersama Faiz, saya nggak bisa melayani dia, karena saya nggak serap gitu, nggak cocok. Tadi, jadi mudaratnya itu bisa mudaratnya itu ke istri, misalnya suami mungkin sering melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik atau kekerasan verbal, atau tadi sebaliknya si istri nggak bisa berlaku baik karena mungkin dulu nikahnya dipaksa. Karena kan ada orang yang nikah dulu baru cinta, ada tuh. Kalau zaman dulu biasanya dinikahi dulu baru cinta, tapi ada yang cinta dulu baru nikah. Kira-kira bapak-bapak yang mana? Nikah dulu baru cinta atau cinta dulu baru nikah? Cinta dulu baru nikah. Ada yang begitu ada. Tapi ada juga dulu pokoknya kamu harus nikah. Awalnya nggak suka, tapi lama-lama jadi suka, ada yang begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istrinya supaya si istri ini melakukan khulu. Dengan harapan apa? Misalnya mohon maaf, misalnya suami pengen nikah lagi, dia baru ngasih sesuatu sama istrinya, akhirnya dia siksa tuh istrinya supaya istri ngasih sesuatu sama buat dia nikah lagi, nanti diceraikan. Nah ini nggak boleh. Jadi benar-benar penyiksaannya ini memang direncanakan, direkayasa. Ikhwatal iman rahimahullah, jika suami berbuat seperti itu, maka ia tidak berhak. Nah, kalau suami sengaja menyiksa istrinya,
benar-benar direkayasa. Ya. Karena dia ingin menikah lagi gitu misalnya contoh. Maka si suami tidak berhak mendapatkan ganti dari istri. Kenapa? Karena dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukum asal wanita menggugat cerai? Ya, memang akhir-akhir ini lebih banyak wanita. Ya, wanita lebih banyak akhir-akhir ini yang menggugat cerai suaminya. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi yang mendesak, maka haram baginya masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Enggak ada alasan, enggak ada angin, ibarat orang ya, enggak ada angin, enggak ada petir, bang ceraikan saya. Padahal si suaminya ini memberi nafkah, walaupun dia mempunyai cuma sedikit, dia tetap menafkahi. Suaminya ini bertanggung jawab. Tetapi si istri minta cerai karena apa? Karena mungkin ada pil pria idaman lain. Nah, ternyata setelah dapat pil gak bahagia juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati wanita minta cerai tanpa alasan haram mau surga. Kalau mau surganya haram, gimana masuk surga? Ya, maka pernikahan jangan buat main. Pernikahan jangan buat coba. Ya. Pernikahan itu adalah sampai di akhirat, sampai menutup mata di dunia, kemudian diteruskan di akhirat. Makanya nggak boleh tuh nikah kontrak, nggak boleh. Saya nikah cuma 3 bulan, nggak boleh. Saya nikah cuma sebulan, nggak boleh. Ya nikah itu selama-lamanya. Ya. Ikhwatal iman rahimahumullah. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan, apa sih hal-hal yang membolehkan si istri menggugat cerai suaminya secara Islam? Yang pertama, jika sang suami sangat nampak membenci sang istri. Suami ini benci banget sama istrinya, gedek gitu, tanpa alasan. Tetapi suami ini nggak cerai juga. Dia kesal sama istrinya, tapi dia nggak cerai. Ibarat orang apa? Digantung. Ya, digantung. Nah, maka ketika ini suami istri boleh mengajukan cerai, minta cerai. Kalau suami nggak mau menceraikan, si istri bisa mengajukan ke pengadilan agama. Makanya ibu-ibu, ya, jadilah istri yang apa? Khairun nisa idza ra'aitaha sarratka. Sebaik-baiknya istri kalau dilihat oleh suaminya, dia menyenangkan suaminya. Dan ibu,
senyum sama suami. Ya. Ibu-ibu gak usah ngecek HP suaminya. Insyaallah ibu-ibu di sini gak suka ngecek HP suaminya. Ya. Percaya aja suami, titipkan suami kepada Allah. Percuma kita ngecek HP suami. Ya. Dia bisa ganti dengan wanita, kalau dia punya will dia bisa ganti dengan dealer motor, toko semen, ya, nenek bisa diganti nanang, bisa, bisa, fotonya bisa diganti laki-laki, ya. Udah suami mah titipin aja kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku kepada Allah. Mudah-mudahan dia jangan nikah lagi ya Allah. Mudah-mudahan dia jangan selingkuh ya Allah. Kalau nikah lagi apa kalau selingkuh, kalau dia berzina ya Allah. Ya. Titipkan kepada Allah. Ya walaupun poligami boleh. Tapi seorang wanita boleh nggak mau poligami itu boleh. Kan berarti kita boleh dia boleh, tapi dia nggak boleh menolak syariat Allah. Dia nggak boleh menolak syariat Allah. Apa untuk poligami saya tolak, saya tidak setuju. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau dia nggak mau, boleh. Saya mas setuju Ustaz. Yang penting bukan suami saya, itu boleh. Boleh tuh. Saya mas setuju banget sama poligami. Yang penting jangan suami saya. Kalau suami orang lain silahkan. Nah itu apa? Itu boleh. Tapi jangan juga cerai jangan. Ibu-ibu ada temannya misalnya suaminya dikalahin, disuruh kamu minta cerai aja, nggak boleh. Yang harus kita nasihatkan, ya udah sabar. Mudah-mudahan suami bisa berlaku. Jangan disuruh cerai. Ini kadang-kadang seorang istri awalnya bisa menerima, tapi kalau dikomporin oleh ibu-ibu yang lain, akhirnya kita cerai. Ada yang begitu. Ya, jadi bagaimana? Nah, ini harus dibalik ya. Suami nampak benci, maka istri harus menyenangkan suaminya. Kalau orang Jepang tuh kalau suaminya pulang, yang ditanya oleh suaminya adalah apa? Bang, mau apa? Nah, ini mau apa? Bukan dari mana. Ibu-ibu kalau suaminya pulang bilangnya dari mana atau mau apa? Dari mana kan? Dari mana? Kalau perlu di video call, bukan nanti kamu lagi di mana? Gak percaya sama suami. Ya. Percaya sama suami, ya percaya. Karena pernikahan itu saling percaya. Itu titipkan kepada Allah. Ya, jangan jadi CCTV buat suaminya. Diawasi terus suaminya. Sekuat apa ibu ngawasin HP terus? Ibu ngeliat HP suami pusing bu. Ya enggak? Banyak urusannya. Enggak semua harus kita tahu. Enggak semua urusan suami harus kita tahu. Yang penting suami bertanggung jawab, suami menafkahi ibu dengan baik, udah cukup, enggak perlu cek. Apalagi suami grup WA-nya ada 100. Pusing itu. Ada urusan kantornya, ada tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya kan? Enggak semuanya kalau kita tahu jadi bagus. Bisa jadi suami itu nggak kasih tahu karena kasihan. Ibu-ibu tugasnya udah banyak ngurusin rumah tangga. Kalau harus tahu urusan dia lagi, kasihan ibu-ibu. Biarlah saya aja tahu. Kemudian yang selanjutnya, nah maka juga suami kalau emang nggak suka sama istrinya, jangan digantung. Kadang ditinggal bertahun-tahun, digantung, nggak jelas. Ya, si istri kalau dia mau nikah lagi nggak ada suratnya, surat cerai nggak ada, kasihan. Dia punya anak-anak yang harus dinafkahi. Maka seorang suami
Kalau yang udah nggak suka, ceraikan supaya si istri ini mungkin dia bisa menikah lagi. Karena kan wanita beda dengan laki-laki. Wanita yang bisa dengan satu suami. Tidak ada poliandri, tidak ada. Ada juga para istri menuntut kalau Islam ini tidak adil. Kalau suami boleh poligami, maka wanita boleh poliandri. Kalau ibu-ibu suaminya 2 atau 3, nanti anaknya binti siapa? Bin rame-rame. Makanya tidak dibolehkan. Adil itu tidak selalu sama. Yang selanjutnya, akhlak suami buruk terhadap istri. Ini boleh. Si istri boleh mengajukan khulu ketika akhlak suami buruk. Seperti apa? Suka menghinanya. Ya, suaminya, mungkin istrinya gemuk, dibilang gembrot dulu, manggilnya gembrot. Istrinya hitam dipanggil hitam. Istrinya hitam dipanggil hitam sini tuh. Istri sakit. Jadi namanya kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal itu kekerasan juga. Menghina istri. Ada nggak suami yang istrinya digoblok-goblok itu? Al-kalam yanfudu ma la yanfudu iman. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus dengan jarum. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Berlemah lembut Pak sama istri. Wanita itu kan halus, perasaannya halus. Wanita itu lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Kadang kita suami ngomong ya, atau istri kita nangis ya. Loh, saya cuma ngomong gitu kamu nangis. Kenapa? Perempuan lebih dominan perasaan. Dalam satu hadis dikatakan, jika Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah keluarga, Allah masukkan kelemah lembutan dalam keluarga itu. Lemah lembut. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Nabi Muhammad SAW kalau manggil istrinya gitu, apa? Aisyah itu kulitnya putih kemerah-merahan, kayak tomat mangkau. Bagaimana Nabi manggil Aisyah? Ya Humairah. Ta'ali ya Humairah. Wahai Humairah, kesini kau. Atau Nabi juga panggilnya ya Aish, ya Aish. Tanya sama istri yang dia suka dipanggil apa? Karena dia suka dipanggilnya Hani. Apalagi saya, apalagi waktu belum nikah panggilnya sayang. Itu belum halal, nggak boleh. Udah bertahun-tahun pakaiannya panggilannya udah apa ya? Ada suami istri manggilnya gue dulu aja. Sini loh. Oh, sama istri sini loh. Ya bisa panggilnya ayah ibu di depan. Karena di depan apa gitu? Ya di depan apa? Panggil dengan panggilan yang penuh dengan kemesraan. Ya apa cinta, apa gitu. Ya pokoknya yang kira-kira si istri itu senang, si istri itu terbang. Gampang Pak, menyenangkan wanita itu gampang dengan kata-kata. Ya, karena wanita itu sangat lemah dengan kata-kata ya kan. Dikasih kata-kata yang agak gombal-gombal dikit itu, ibu-ibu lemes biasanya. lemes. Ya, tapi jangan cuma kata-kata doang, duitnya kagak dikasih. Ya, kasih juga ATM, ya, transfer juga.
Atau setelah dia suka memukul, ya kan? Ya bahkan sampai di istrinya di, ada kan yang di kasus di Depok gitu kan? Karena si istri ini, suami ini suka main judi, suka sabu juga. Ya si istri menuntut cerai. Suami habis sholat subuh, istrinya dibantai. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Memang dalam Islam boleh memukul istri. Boleh. Tapi ada tata caranya. Enggak main pukul. Enggak kayak pukul maling. Kata Nabi apa? Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh. Kalau kamu pukul jauhi wajah. Pukul apa Pak? Pukul pantatnya. Kalau istri misalnya nggak mau pukul apa pantatnya? Pukul nggak apa-apa. Kalau pantatnya sakit ya? Kan nggak sakit. Nggak sakit kan Bu ya? Nggak sakit. Ya tapi jangan kencang Pak. Atau kalau apa? Kata Buya Hamka, mukulnya itu pakai sikat gigi. Nakal kamu ya, Bu ya. Pukulnya pakai sikat gigi, jangan pukul wajahnya. Dulu bapak-bapak sama bapak-bapak mau sama istri yang dilihat apa Pak? Mukanya atau tangannya atau tubuhnya? Wah, saya tertarik sama karena jempol itu indah banget. Ada yang bilang? Bapak-bapak ada yang nikah karena tertarik sama jempol istri? Saya rasa ada. Pasti bapak-bapak menikahi istri yang sekarang ini karena yang dilihat apa? Muka dulu kan? Alhamdulillah nilainya 9. Ya kan? Tapi kenapa ketika sudah lama berumah tangga yang dipukul wajah? Padahal dulu senang karena wajahnya. Ya kan? Senang dulu karena wajahnya. Maka jangan pukul wajah, jangan pukul muka, jangan menampar, jangan gampang kita nampar istri. Alhamdulillah saya sudah 20 tahun berumah tangga. Alhamdulillah pernah saya nampar istri. Jangan dibiasakan. Nanti kalau udah dibiasakan tetek, sakit istri. Ya. Istri itu adalah orang yang hidup dengan senang sama orang tuanya. Dia mau, udah lama senang hidup sama orang tuanya. Dia mau ngikut kita. Karena apa? Karena percaya si suami ini akan membahagiakan. Makanya kalau mau nanya orang itu aslinya lembut atau tidak, tanya sama istri. Karena sama orang lain dia mungkin bisa lemah lembut pencitraan. Tanya sama istrinya. Kalau istrinya bilang, "Oh, suami saya romantis banget." Romantis banget. Nah, itu benar. Nanti jadilah bapak-bapak suami yang baik dengan istrinya. Nanti kalau anak perempuannya ditanya, "Kamu mau suami seperti apa?" "Kayak ayahku." Itu sampai jawabannya begitu. Berarti kalau begitu kita sebagai orang tua sudah sukses memberikan contoh bagaimana suami yang baik. Ini profilnya nggak susah-susah kayak ayah saya pengen jadi. Karena ayah itu baik banget sama ibu. Sayang banget sama ibu, perhatian banget sama ibu. Nggak susah-susah dia cari profil calon suami. Kemudian selanjutnya agama suami buruk, seperti suami sering melakukan dosa-dosa besar. Seperti apa? Suami sering mabuk, berjudi, ya, duit habis buat berjudi, ya, judi online, judi online itu setahun itu uangnya katanya, uang yang beredar itu sampai 14 triliun kalau nggak salah setahun. Kurang kalau nggak salah sehari itu peredarannya 14 miliar. Itu dari sampai 10.000, 20.000.
Berarti kan memang korbannya masyarakat kecil. Berzina, suami jajan, suka jajan. Wah, kalau suami suka jajan bahaya. Kenapa? Istri kena dampak, kena penyakitnya, ya, kena penyakitnya. Bahkan ada sebagian istri, tapi banyak di sini. Biarinlah suami saya, mendingan suami saya jajan daripada dia nikah lagi. Ada yang begitu. Mendingan suaminya jajan daripada nikah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Sampai ada begitu. Justru sebenarnya lebih bahaya jajan. Penyakitnya ke anak-anak dan semuanya. Ya, bahkan sekarang ini penyebaran penyakit AIDS itu lebih banyak laki-laki sekarang lebih tinggi. Di antara penyebabnya adalah apa? LSL, laki suka laki, lekong suka lekong. Ya. Bahkan tadi ada yang sudah menikah, tapi dia juga melakukan hubungan sejenis. Wah, itu lebih bahaya lagi. Dan paling cepat, ya, HIV itu paling cepat ketika hubungan seks dilakukan lewat dubur, itu paling cepat. Menurut para dokter itu paling cepat. Makanya paling apa ya? Luar biasa, jadi tinggi sekali tinggi. Makanya hati-hati. Kita sama anak laki-laki pun harus hati-hati. Dia sering pergi sama teman laki juga, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai dia terjebak pada hubungan sejenis. Sekarang ini luar biasa. Ya, ada satu aplikasi itu macam-macam. Kalau dulu prostitusi itu mangkal di jalan-jalan. Sekarang prostitusinya udah online. Ada namanya prostitusi micet. Ada satu aplikasi namanya micet. Itu kebanyakan di sini ya menawarkan istilahnya apa? Open BO. Apa-apa ngerti open BO? Tanya sama anak coba. Saya nggak ngerti, kalau saya tanya mana sih? Tahu dia. Itu open BO apa sih? Open body order. Open body order. Ada seseorang, mereka ceritanya ada seorang oknum polisi ya di Bali ya, lagi mengamankan G20, karena masih muda ya, buka aplikasi itu. Saya sampai penasaran, saya download itu. Saya pengen tahu kayak apa isinya. Ini memang ternyata penawaran begitu. Terus saya install lagi. Pengen tahu aja. Oh begini sekarang ya, prostitusi online. Ternyata setelah dia mungkin bayar, pas nyampe nggak cocok. Spesifikasinya nggak cocok, spek nggak cocok. Kadang di gambar catat aslinya ternyata jelek gitu Pak. Minta dibalikin duitnya, dibunuh itu polisi, oknum polisi, digorok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau suami sering meninggalkan sholat. Makanya kalau mau nikah, ya, Bapak Ibu ingin menikahkan putra atau putrinya, cek sholatnya. Kenapa? Kalau rumah tangga suami atau istri nggak sholat, kalau ada masalah, kalau ada masalah gitu, si suami atau istri misalnya curhat, yang saya tanya sholat nggak? Kalau nggak sholat tuh suka bingung, bagaimana memberikan solusi kepada orang yang tidak sholat? Bingung kan? Bingung loh kalau suami istri nggak sholat, kita mau kasih jalan keluar itu bingung gimana? Padahal kan Allah
wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ini nggak sholat gimana? Dia gimana mau curhat masalah rumah tangga ya dia nggak sholat? Gimana dia mau berdoa untuk suaminya? Bagaimana dia mau berdoa untuk istrinya? Dia nggak sholat. Maka cek sholat. Kalau laki-laki tanya, kalau perlu dipantau, coba cek. Ada spy yang pantau dia sholat subuhnya di mana? Coba cek. Tanpa sepengetahuan dia. Kalau dia sholat subuhnya di masjid, insya Allah dia sholat. Kenapa? Dia sudah bisa melewati tahapan sholat yang paling berat. Ya kan? Sholat yang paling berat bagi orang munafik kan sholat subuh dan sholat isya. Nah kalau sholat subuhnya di masjid, berarti insya Allah sholat-sholat yang lain itu juga di masjid. Cek. Kenapa? Karena dia jadi imam nanti buat keluarganya kalau dia nggak sholat gimana? Istri juga jadi imam buat anak-anaknya nanti. Kalau dia nggak sholat gimana? Pasti anak-anaknya nggak sholat. Jangan sampai udah nikah capek nyuruh suami, nyuruh istri sholat. Maka sebelum nikah, fit and proper test. Yang pertama itu apa? Sholatnya bagaimana? Jangan hanya gajinya dulu, sholatnya bagaimana? Cek itu. Jadi suami, istri boleh mengajukan minta cerai sama suaminya kalau udah disuruh sholat berkali-kali nggak mau sholat juga. Minta cerai. Kemudian selanjutnya, jika suami tidak menunaikan hak utama sang istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya. Suami nggak mau kasih nafkah. Padahal ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki jadi pemimpin itu karena apa? Karena memberikan nafkah. Kalau laki-laki nggak kasih nafkah sama istrinya, dia tidak berhak lagi menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Jadi ayat ini untuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bukan dalam negara. Kalau negara lain. Negara itu ya pakai hadis Nabi, tidak beruntung sebuah kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Itu hadisnya. Tapi ini pemimpin yang tidak boleh ini pemimpin umum seperti presiden. Ya, kalau kerajaan Islam tidak boleh presiden perempuan. Tapi kalau bukan pemimpin umum masih boleh, misalnya dia wali kota atau dia jadi RW, dia jadi lurah masih boleh. Yang nggak boleh pemimpin yang tertinggi. Pemimpin tertinggi tidak boleh perempuan. Jangan ini kalau menurut syariat Islam. Kalau di Indonesia tentunya ya tidak. Beda lagi aturan yang tidak mengatur. Alhamdulillah. Nah ini kita habisin aja sebentar lagi. Yang selanjutnya, jika suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, misalnya suami cacat, suami impoten, tidak bisa melakukan hubungan biologis, atau misalnya kalau dia punya istri lebih dari satu, dia tidak adil. Nah ini maka si istri boleh menggugat cerai. Kemudian jika sang wanita sama sekali tidak membenci sang suami, dia nggak benci suaminya, tapi dia khawatir nggak bisa menjalankan kewajibannya, sehingga istri tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik, maka boleh minta dari suaminya meridhoinya untuk khulu. Yang terakhir adalah jika istri membenci suami bukan karena anaknya buruk, bukan karena agama, tapi istri tidak bisa cinta sama suami karena kekurangan pada jasadnya. Jadi mungkin awalnya dipaksa,
ternyata speknya tadi ya. Mungkin dari fisiknya bukan kriteria dia. Dia khawatir nggak bisa melayani suaminya dengan baik, karena dia begitu. Maka dia boleh khulu, seperti cacat atau tadi mukanya nggak sesuai dengan keinginan dia. Ini boleh dia khulu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ini mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu karena saya juga ada acara juga. Ada acara hari ayah bersama anak, jadi harus menemani anak tur kali ini di sekolahnya ke halaman gini katanya begitu. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.